Bismillahirrohmanirrohim. Baik, setelah Ibu absen, sekarang Ibu akan mulai pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang pantun dan syair. Ibu akan mengirimkan video, kalian bisa pelajari ya tentang apa itu pantun dan syair. Iya, Bu. Siap, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu Guru. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3 yang berisi tentang manusia dan lingkungan. Hari ini kita akan belajar tentang pantun dan syair, kemudian operasi hitung, dan perubahan yang terjadi di alam, hubungannya dengan sumber daya alam. Nah, pertama Ibu akan jelaskan tentang pantun. Nah, apa itu pantun? Pantun di sini adalah salah satu jenis puisi lama yang masih terkenal sampai sekarang. Pantun ini adalah jenis puisi lama yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Nah, ciri-ciri pantun di sini ada 4 anak-anak. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, 8 hingga 12 suku kata di tiap barisnya. Yang ketiga, memiliki sampiran dan isi. Yang keempat ialah bersaja AB-AB. Nah, kemudian jenis pantun di sini ada 6. Yang pertama ada pantun nasihat, yang kedua pantun jenaka, ketiga pantun agama, 4 pantun teka-teki, 5 pantun berkasih, dan yang keenam ada pantun anak. Ibu akan jelaskan perbedaan dari pantun-pantun tersebut. Yang pertama dari pantun nasihat. Nah, pantun nasihat ini digunakan untuk memberi imbauan dan anjuran terhadap seseorang. Karena itulah tema isi pantun yang banyak yang dijumpai berisi nasihat. Pantun yang tujuannya untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya ada pantun jenaka. Pantun jenaka ini memiliki kandungan isi yang lucu dan menarik. Tujuan pantun jenaka untuk menghibur orang yang sedang membaca atau yang dibacakan. Tidak jarang juga pantun jenaka ini digunakan sebagai sindiran. Yang ketiga ada pantun agama. Nah, pantun agama di sini berisi tentang manusia dengan penciptanya. Tujuan pantun agama tidak jauh dengan pantun nasihat, yakni sebagai pengingat kita dalam kehidupan. Yang keempat ada pantun teka-teki. Nah, jenis pantun yang di sini adalah memiliki ciri khusus di bagian isinya, yakni diakhiri dengan pertanyaan pada larik terakhir. Tujuan pantun teka-teki di sini sebagai hiburan dan membangun keakraban. Yang keempat ada pantun berkasih. Pantun jenis ini erat kaitannya dengan cinta dan kasih sayang. Umumnya pantun berkasih ini tenar di kalangan muda-mudi Melayu untuk menyampaikan perasaan mereka kepada orang lain. Yang keenam ada pantun anak. Tidak hanya untuk orang dewasa pantun ini, namun juga bisa digunakan untuk anak-anak. Gunanya untuk mengakrabkan anak dengan pantun, sekaligus memberi didikan moral bagi mereka. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang syair. Apa itu syair? Nah, syair adalah salah satu karya sastra yang dijadikan sebagai ciri khas kesenian di beberapa daerah di Indonesia, utamanya bagi suku Melayu. Nah, syair di sini memiliki ciri-ciri sendiri. Ada 6 ciri-ciri syair. Yang pertama, terdiri dari 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 4 sampai 6 kata. Yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 hingga 12 suku kata. Yang keempat, semua baris adalah isi. Yang kelima, bersaja a. Dan yang keenam, berisi cerita atau pesan. Nah, jenis syair di sini ada 5, yakni syair panji, syair romantik, syair kiasan, syair sejarah, dan syair agama. Ibu akan jelaskan dari yang pertama, yakni syair panji. Syair panji adalah syair yang menceritakan tentang keadaan yang terjadi dalam istana dan keadaan orang-orang yang berasal dari istana. Bisa juga berisi tentang penggembaraan seseorang. Kedua, syair romantik. Syair romantik
adalah syair yang berisi tentang percintaan yang biasanya terdapat pada cerita pelipur lara. Yang ketiga ada syair kiasan. Syair kiasan berisi tentang percintaan ikan, burung, bunga, atau buah-buahan. Percintaan tersebut merupakan kiasan atau sindiran terhadap peristiwa tertentu. Yang keempat ada syair sejarah. Syair sejarah merupakan syair yang berdasarkan peristiwa sejarah. Sebagian besar syair sejarah berisi tentang peperangan. Yang kelima ada syair agama. Syair agama dibagi menjadi 4, yaitu syair sufi, syair tentang ajaran Islam, syair riwayat cerita Nabi, dan syair nasihat. Pantun nasihat, agama, berkasih, jenaka, teka-teki, Bu. Saya Bu bisa menjawab. Syair itu salah satu kesenian yang bisa dijadikan karya tulis. Nah, selanjutnya setelah kita tanya jawab, Ibu minta kalian untuk membuat pantun atau syair, salah satu di antaranya itu. Nanti dikirim menggunakan VN ya, dikirimnya di WA Group. Siap Bu. Baik, Ibu. Contoh pantun. Buah semangka dibelah dua, buah cempaka jatuh di sumur. Barang siapa suka berdusta, akan celaka sepanjang umur. Dengarlah para anak muda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu itu tak akan habis dieja untuk bekal sepanjang usia. Ayo ke sekolah, tak perlu malas. Belajar yang rajin di masing-masing kelas. Jaga sikap, jangan jadi orang culas. Jangan biarkan hati berubah keras. Ke sekolah, luruskan niatmu. Tekadkan hati mencari ilmu. Tak ada rugi belajar tiap waktu, supaya baik masa depanmu. Nita bermain bersama Dila, kemudian pulang memakan mangga. Menjaga alam mendapat pahala, nanti kamu akan masuk surga. Sekolah adalah wadah kita menjadi lebih berharga agar mampu arungi dunia dengan segala tantangannya. Sekolah adalah jadi manusia, menjadi orang tak sia-sia, belajar sejak masih belia, untuk memanfaatkan semua usia. Adalah sekolah tempat belajar, bukan hanya menjadi pintar. Nilai itu hanya sekadar, tapi akhlak terpuji harus dikejar.